Siang hari ini saya melihat dan berkunjung untuk melihat progres perkembangan pengerjaan konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung. Bersama-sama saya, Pak Menko Marinvest, Ibu Menteri Keuangan, dan juga Pak Menteri BUMN, dan juga didampingi oleh Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia. Saya melihat progres sampai hari ini, tadi dilaporkan pada saya, telah selesai 73%. Dan nanti tahun depan awal sudah masuk ke persiapan untuk operasi. Dan diharapkan nanti di akhir tahun 2022, kereta cepat Jakarta-Bandung sudah bisa diuji cobakan, dan tentu saja setelah uji coba langsung masuk ke operasi, ke operasional. Saya berharap kereta cepat ini nanti bisa terintegrasi dengan LRT di Jakarta, dengan MRT di Jakarta, sehingga ada sebuah efisiensi waktu, kecepatan, dan kita harapkan ini menjadi sebuah daya saing, menjadi competitiveness bagi negara kita untuk bersaing dengan negara-negara lain. Kita berharap dari pembangunan kereta cepat ini ada transfer of teknologi, dan kita harapkan SDM kita mampu menangkap dan mengambil ilmu dari pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, dan kita harapkan nanti apabila sudah diputuskan akan diperpanjang sampai ke Surabaya. Kesiapan SDM kita sudah memiliki pengalaman yang Jakarta-Bandung. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Dan saya sekarang ini berada di terowongan kereta cepat di Halim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di terowongan pertama di jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Mohon izin perkenalkan, saya Alan, Direktur Manajemen Proyek. Bapak dulu tarik saya Pak dari Singapura. Terakhir 2016 di terowongan MRT Pak. Ya, mohon izin Bapak. Hadir juga hari ini Komisaris KCIC yang terbesar yang pernah beroperasi di Indonesia, dan sudah terbukti dan diberikan sertifikat oleh MURI. Sampai minggu lalu sudah 7 tunnel yang tembus di antara 13 tunnel di kereta cepat Jakarta-Bandung, dan ada kabar baik Bapak Presiden, 2 hari lalu tunnel 11 juga sudah tembus. Jadi per minggu ini sudah 8 terowongan yang tembus, dan targetnya di akhir tahun semua terowongan selesai. Jadi target menuju masa operasi di akhir tahun depan Bapak Presiden. Tadi juga Bapak sudah video conference dengan rekan kami di tunnel 6 yang merupakan tunnel yang terpanjang 4,4 km di kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Mohon izin Pak. Timeline waktu pekerjaan untuk pembangunan tunnel yang panjangnya 1,8 km ini memakan waktu sekitar 14 bulan, dan dimulai di Oktober, selesai di Desember tahun lalu breakthrough. Dan next step-nya setelah ini kami akan melakukan finishing untuk bukaan, di launching, nanti ditutup Bapak Presiden, sama seperti MRT yang Patung Pemuda ditopang setelah jadi ditutup. Nanti ini juga akan ditutup rapi. Sampai akhir tahun itu yang kami kejar Bapak Presiden. Juga akan dipasang drainase dan juga pemasangan kabel
untuk sistem persinyalan dan lain-lain, untuk sistem fasilitas operasi kereta apinya. Target waktu itu tercapai dengan baik, 4 ring per hari, total 734 ring. Dan saat ini Bapak Presiden 25 meter dari bawah, dan terowongan ini meng-crossing tol Jakarta Cikampek. Dengan demikian menggunakan TBM sama seperti MRT supaya menjaga kondisi tanah tidak bergerak di atas karena jalan tol tidak boleh terganggu. Terima kasih, demikian laporan dari kami, Bapak Presiden. Mohon Bapak berkenan untuk melihat tunnelnya. Terima kasih, Bapak. Ayahanda dan Bunda, proyek yang dikunjungi oleh Presiden hari ini adalah proyek yang dikembangkan oleh PT KCIC, yaitu Kereta Cepat Indonesia Cina, menjadi bagian dari masyarakat Indonesia untuk membangun lebih dari sekedar transportasi dan menawarkan lebih dari sekedar bisnis dengan menciptakan harmonisasi dan kombinasi transportasi dan integrasi regional secara berkelanjutan. PT KCIC yang menjalankan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini berdiri pada Oktober 2015. Merupakan perusahaan patungan antara Konsorsium Badan Usaha Milik Negara Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan Konsorsium Perusahaan Perkeretaapian Tiongkok melalui Beijing Yawan Hais Air CO Ltd dengan bisnis utama di sektor transportasi publik dengan skema business to business. Hadir untuk mengembangkan infrastruktur transportasi massal perkeretaapian tanah air, PT KCIC saat ini merupakan pemilik proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang merupakan salah satu proyek strategi nasional PSN pemerintah Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016. Selain pengembangan infrastruktur transportasi publik, PT KCIC turut berupaya menunjang peningkatan produktivitas masyarakat di sepanjang trase kereta cepat melalui pengembangan kawasan terintegrasi atau transit oriented development di setiap area stasiun, yakni Halim, Karawang, Walini, Tegaluar. Konsep TOD yang dipadukan dengan kereta cepat yakini dapat meningkatkan kemudahan akses wilayah sehingga mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah sekitar. Ayahanda dan Bunda, beberapa hal yang menarik dari proyek ini, terutama stasiunnya di Halim. Kemudian yang kedua, yang juga perlu kita lihat di Koana. Dan yang paling penting yang selanjutnya yang ketiga adalah yang berada di wilayah Walini Raya. Menarik tidak? Dan yang terakhir ada di Tegaluar. Seperti ini penampakan yang ada di Tegaluar. Ayahanda dan Bunda, visi dari KCIC adalah to make people life better by providing first choice of connectivity and creating to the happy living environment. Misi to provide the safe, fastest, punctual, comfortable, modern transportation and to create the most wonderful happy. Ya, seperti ini penampakan yang ada di wilayah pegunungan yang sedang dikembangkan oleh PT KCIC, Kereta Cepat Indonesia Cina. Demikian liputan kali ini. Semoga Ayahanda dan Bunda dapat mendapatkan informasi yang penting. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.